Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Uliani, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan nomor induk mahasiswi 181220098, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Hari ini saya sedang melakukan konseling individual dengan salah satu mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, jurusan S1 Peternakan, semester 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang kemarin chat kakak ya? Iya. Mau konseling? Iya. Oh iya. Sebelumnya namanya siapa ya? Nama aku Alin. Oh, Alin. Oke. Kenalin ya, nama kakak Yuli dari mahasiswi UIN SMA Banten. Sebelumnya makasih ya udah mau datang ke sini untuk konseling. Nah, kira-kira keseharian Alin sibuknya dalam apa sih? Kalau buat saat ini cuman kuliah doang sih, sampai ikut organisasi, tapi kan online ya, jadi nggak kerasa. Secara online ya sekarang mah. Udah semester berapa ya? Baru semester 2. Oh, baru semester 2. Berarti masuk kuliah langsung online ya? Iya. Belum pernah tetap muka? Belum pernah. Ya, sebelumnya Alin di sini pernah nggak ikut konseling atau pernah ngedengar gitu tentang konseling? Belum pernah sih, kayak ini baru pertama ya. Oh gitu. Ya, dan nanti saya akan menjelaskan sedikit ya tentang apa sih konseling itu. Ada dua macam. Yang pertama individual dan yang kedua itu kelompok. Jadi konseling individual itu layanan bimbingan yang dilakukan secara wawancara antara konseli dan konselor. Nah, konseli di sini yaitu Alin dan konselornya itu kakak ya. Yang dimana konselor ini menceritakan semua masalahnya kepada konselor, sehingga konselor tahu apa yang dialami oleh konseli, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, dengan tujuan apa sih konseling individual itu dilakukan? Nah, konseling ini tuh dilakukan agar bisa membantu menstrukturkan kembali masalah konseli ya, dan melayani lifestyle-nya serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya, dan juga bisa mengurangi perasaan negatif atau pikiran negatif terhadap apa yang kamu lakukan itu. Nah, kemudian juga bisa membantu dalam mengoleksi persepsi terhadap lingkungan kamu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke proses konselingnya, konseling juga di sini ada beberapa asas ya, punya beberapa asas. Nah, asas dari konseling itu ada 4. Yang pertama, ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan yang terakhir yaitu asas keputusan terakhir yang ada di tangan klien. Nah, jadi penjelasan dari asas kerahasiaan itu apa sih? Nah, asas kerahasiaan ini kamu menceritakan semua masalah yang ada di diri kamu, apa yang kamu alami. Nah, begitu ceritain semuanya ke konselor gitu tuh. Nah, konselor juga bisa menjaga kerahasiaan yang kamu ceritakan itu. Jadi kamu jangan khawatir dengan apa yang kamu ceritakan kepada konselor tidak akan diceritakan kembali kepada publik gitu ya. Itu ya penjelasan dari asas kerahasiaan. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Apa sih asas kesukarelaan itu? Nah, asas kesukarelaan ini ketika asas kerahasiaan ini sudah terjadi, sudah dilakukan, maka asas kesukarelaan ini pasti sudah terjadi. Nah, kenapa sih kok sudah terjadi gitu ya? Karena
asas kerahasiaan dan kesukarelaan ini tuh saling berkaitan gitu ya. Ketika kita sudah percaya pada seseorang, maka kita dengan sukarela untuk menceritakan semua yang dilalui atau yang kita keluhin gitu ya, ke yang udah kita laluin gitu. Nah, kamu datang ke sini juga kan dengan sukarela ya, Alin ya, atas kemauan sendiri, bukan karena terpaksa. Nah, terus mau menceritakan tentang masalah kamu sendiri karena ya sudah ada kepercayaan dari diri kamu sendiri gitu. Itu penjelasan dari asas kesukarelaan. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan, dimana asas keterbukaan ini konselor dan konseli itu harus merasa saling menerima, terbuka gitu tuh ya. Ketika konselor memberikan saran atau motivasi terhadap masalah konseli, nah si konseli ini harus secara terbuka gitu menerima saran tersebut, dan sebaliknya juga ketika konseli sedang menceritakan, maka konselor juga harus memiliki rasa keterbukaan atau mendengarkan cerita dari konseli tersebut. Nah, terus yang terakhir nih, yaitu tadi asas keputusan terakhir itu ada di tangan klien atau konseli ya. Karena ketika konseli sudah menceritakan semuanya dan konselor pasti memberikan motivasi ataupun saran gitu ya, itu pasti keputusan terakhir ada di tangan klien gitu tuh. Jadi apa yang udah saya berikan, misalkan kamu cerita terus udah gitu saya kasih saran, motivasi, nah keputusan terakhir, langkah-langkah selanjutnya itu tinggal kamu yang memutuskannya gitu ya. Jadi kamu sendiri yang memutuskannya selanjutnya mau gimana. Saya hanya memberikan saran dan motivasi seperti itu. Alin, gimana tadi penjelasan dari konseling, apa udah paham? Terus tadi juga ada beberapa tentang asas dari konseling, paham? Udah paham, udah cukup penjelasannya. Iya. Terus kira-kira sekarang kan tadi Alin datang ke sini katanya mau konseling. Nah, kira-kira apa sih yang mau Alin penuhin? Masalah apa? Coba ceritain aja. Saling terbuka aja kayak tadi yang dijelasin ya. Ceritain aja semuanya. Kayak apa ya, sekarang kan online, dari awal kuliah udah online, jadi tuh kayak kurang kerasa gitu ya, kurang masuk pelajarannya. Ngalamin ya. Apalagi buat yang kayak kuliahnya itu banyaknya di 70% 60% itu praktikum, jadi kan kayak kehambat sama adanya pandemi ini, jadi online gitu. Serba online semuanya Iya. gitu ya. Yang harusnya praktikumnya kita ngelakuin langsung, sekarang jadi cuma lihat video, kan kayak kurang dapet gitu. Gitu sih. Terus sama kayak nggak kenal teman-teman gitu. Iya. Jurusannya apa ya? Jurusan peternakan. Oh, peternakan. Iya. Iya sih, kalau bisa dibilang ya susah lah karena harus banyak praktek ya di lapangan gitu. Apalagi namanya peternakan ya. Jadi ya kita harus banyak praktek gitu. Nah, semenjak karena Alin kan sekarang udah semester 2, berarti ya udah 2 semester yang terlewati ya. Nah, udah semester 2 ini berarti udah 1 tahun ya, kurang selama lebih. ya udah 1 tahun. Nah, karena jadi permasalahannya di sini Alin ngerasa kurang efektif lah ya kuliahnya, apalagi awal perkuliahan juga belum pernah tatap muka karena online ya, karena ya pandemi covid ini lah ya. Nah, di sini saya sedikit ngasih saran ya, itu semua nanti kalau hasilnya terserah sama Alin mau keputusannya gimana, tapi saya cuma ngasih saran. Nah, kalau misalkan secara online kayak gini bisa kita belajar kan tadi kata Alin kalau misalkan praktikum cuma bisa lihat dari videonya. Nah, kalau misalkan kita lakuin yang di rumah bisa secara langsung ke lapangan, tapi ya dengan kita sendiri gitu. Mungkin contohnya seperti kan jurusannya peternakan, bisa ke mungkin tetangga atau temen yang punya
peternakan di rumahnya, kayak misalnya peternakan ayam ataupun kambing ataupun peternakan apa. Nah, bisa Alin temuin gitu tuh buat belajar di sana gitu tuh, kayak minta pendapat atau gimana pembelajarannya, gimana kalau punya peternakan itu ya seperti apa. Jadi biar ada gambaran gitu tuh, walaupun Alin kuliahnya selama 2 semester ini belum pernah di lapangan gitu, setidaknya Alin tahu dari apa pengalaman orang yang punya peternakan. Mungkin kayak gitu sih. Terus ada lagi nggak yang dikeluhin? Gitu aja sih. Terus Ya mungkin kalau hanya itu sih, ya kita harus banyak belajar dari internet sih. Kalau misalkan ini untungnya masih baru semester 2, belum semester akhir. Semoga aja tahun depan udah nggak covid lagi gitu ya, supaya bisa tetap buka gitu. ya kayak gitu kan, kalau kita online kayak gini kan ada kendala sinyal gitu ya, apalagi kalau misalnya kita lagi kuliah atau lagi praktikum terus tiba-tiba mati lampu, kita lagi nggak punya kuota, itu kan ini apa namanya, kayak jadi kendala gitu. Iya. Ya kalau misalkan kayak tiba-tiba kuota habis, berarti kita sebelum mulai kuliah ya kita cek dulu kuotanya ada apa enggak. Nah, terus kalau misalkan cuaca lagi kurang mendukung, ya coba izin aja sama dosennya gitu, Pak, saya di sini cuacanya kurang mendukung gitu. Nanti minta penjelasan lagi dari Bapak setelah perkuliahan ataupun dari teman kayak gitu. Kalaupun misalkan kayak susah sinyal karena mati lampu, itu juga bisa nanti minta izin. Terus habis itu ya itu seperti yang tadi, kayak misalkan lagi hujan, minta penjelasan dari temen gitu. Mungkin itu sih. Terus juga sambil belajar baca-baca juga di internet kayak gitu kalau masalah kendala sinyal ataupun cuaca gitu ya. Oh, ya gitu ya Kak. Ya makasih ya Kak atas sarannya. Apa ya, siapa tahu nanti bisa saya terapkan di kehidupan saya. Makasih juga ya, apa sih, karena udah datang ke sini untuk asli. Mungkin saya juga banyak kekurangannya ya dalam memberikan saran ataupun salah perkataan gitu. Dan nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu.